Minasan, ohayo gozaimasu. Minasan, konnichiwa. Minasan, konbanwa. Nah, itu ada banyak ya. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa itu artinya selamat siang. Minasan, konbanwa. Artinya itu selamat malam. Minasan, ohayo gozaimasu artinya selamat pagi. Nah, minasannya itu sendiri artinya teman-teman. Itu adalah salah satu aisatsu ya. Aisatsu dalam bahasa Jepang. Nah, mulai sekarang kita akan belajar aisatsu. Aisatsu itu kalau di Jepang digunakan setiap hari gitu. Pasti digunakan setiap hari. Contohnya tadi, ohayo gozaimasu selamat pagi. Konbanwa selamat malam. Konnichiwa selamat siang. Ada lagi nanti terima kasih yang sering kalian dengar itu arigatou gozaimasu gitu. Nah, untuk minta maaf seperti apa sih? Untuk menyatakan selamat tidur seperti apa sih? Nah, itu semuanya di aisatsu. Nah, aisatsu ini awal kalian mulai untuk belajar step berikutnya. Jadi aisatsu ini awal kalian mulai untuk meningkat ke step berikutnya. Supaya lebih tahu aisatsu itu apa, kita cek. Untuk penjelasan pertama, aisatsu itu adalah hal yang sering digunakan atau kata-kata yang sering digunakan oleh orang Jepang setiap hari, yang sering diulang-ulang, namun itu sangat penting diucapkan setiap hari gitu. Nah, yang pertama itu ada salam pertemuan. Salam pertemuan itu ada selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ada selamat tidur dan sebagainya. Nah, pertama kita ada selamat pagi. Selamat pagi itu ada ohayo gozaimasu. Ayo, ucap lagi sekali lagi yang biar lancar. Ohayo gozaimasu. Hai, sekali lagi. Ohayo gozaimasu. Ya, seperti itu. Nah, ini yang ada gozaimasu-nya, ohayo gozaimasu ini itu diucapkan kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Misal kamu ke orang tua, kamu ke orang yang lebih tinggi umurnya, atau orang yang lebih tua umurnya, itu pakainya ohayo gozaimasu. Beda lagi kalau ohayo. Ayo kita ucap lagi ohayo. Ohayo itu artinya pagi. Nah, diucapkan ini biasanya sesama teman atau sesama umur yang sederajat dan yang sudah kenal ya. Ngomongnya pakai ohayo gitu aja. Nah, selamat pagi ini ada expired jamnya, maksudnya ada batasan jamnya. Jam 6 pagi atau setelah pas kalian bangun, saat kalian bangun sampai jam 12 siang gitu. Pas kalian bangun sampai jam 12 siang. Nah, biasanya kalian bangun jam berapa gitu ya? Biasa yang bangun jam 8 atau biasa yang bangun jam 9 atau biasa yang bangun subuh gitu. Itu pakainya tetap ohayo gozaimasu sampai jam 12. Nah, untuk yang sampai jam 12, saat mulai jam 12 sampai terbenam matahari itu menggunakan konnichiwa. Ayo kita ucapkan sekali lagi, konnichiwa. Konnichiwa. Baik, sekali lagi, konnichiwa. Nah, itu selamat siang. Nah, ini selamat siang ini diucapkan juga kepada orang yang lebih tua atau seakrab, nggak apa-apa. Nah, ini pakainya konnichiwa. Tidak ada konnichiwa gozaimasu ya, adanya konnichiwa. Baik. Berikutnya, selamat malam. Selamat malam itu pengucapannya konbanwa. Konbanwa. Jadi ada eng gitu. Enggak konbanwa. Biasanya orang Jepang itu mengucapkannya konbanwa. Lafalan n itu dia jadi eng. Konbanwa. Hai, ucapkan sekali lagi, konbanwa. 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 Hai. Itu artinya selamat malam. Nah, ini diucapkan dari matahari terbenam tadi sampai tidur. Tuh, sampai tidur di kalian itu pakai konbanwa gitu. Biasanya orang Jepang ini mengucapkannya kalau saat bertemu, misal bertemu di pagi hari dia bilang ohayo gozaimasu.
si orang tersebut jawab lagi ohayo gozaimasu. Jadi saling jawab, selamat pagi. Konnichiwa juga sama, konnichiwa. Konbanwa juga seperti itu. Misal saya bilang konbanwa ke orang lain, dia bilang konbanwa juga, konbanwa gitu. Seperti itu. Next. Di sini ada saat tidur. Nah, ini saat tidur. Saat mau tidur, biasanya orang Jepang bilang oyasumi nasai. Ya, diucapkan lagi oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Ya, sudah benar. Nah, ini ada oyasumi nasai itu selamat tidur. Di bawahnya lagi ada oyasumi. Sama kayak ohayo gozaimasu dengan ohayo. Kalau ohayo gozaimasu digunakan orang yang lebih tua gitu. Kalian berbicara kepada orang yang lebih tua. Yang oyasumi nasai dan oyasumi pun sama. Kalian bilang oyasumi nasai itu kepada ibu atau kepada orang yang lebih tua derajatnya. Kalau yang oyasumi itu lebih ke orang yang sudah akrab atau kepada teman. Oyasumi, oyasumi gitu, jawab lagi seperti itu. Oyasumi nasai. Nah, berikutnya ada saat selesai bekerja. Saat selesai bekerja, biasanya orang Jepang itu bilangnya otsukare sama deshita. Agak susah ngomongnya. Coba kita ulang lagi. Otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita. Pelan-pelan. Otsukare sama deshita. Ya. Nah, otsukare sama deshita ini artinya terima kasih atas usaha dan kerja kerasnya. Nah, biasanya di Jepang, orang Jepang itu mengucapkan otsukare sama deshita saat sudah selesai bekerja atau saat setelah selesai belajar menggunakan otsukare sama deshita. Jadi kerja keras hari ini terima kasih gitu. Jadi intinya seperti itu. Oke, saya buat bameng atau adegan supaya lebih mengerti lagi. Ini ada si Luffy dan Naruto. Luffy bilang ohayo gozaimasu. Naruto bilang ohayo gozaimasu gitu. Jadi balasannya pun sama. Kalau yang konnichiwa juga sama. Konnichiwa. Konbanwa. Gitu. Jadi balasannya pun sama. Nah, yang oyasumi nasai pun sama. Oyasumi nasai gitu. Jadi dua-duanya sama. Seperti itu. Jadi cara balasnya pun sama seperti itu. Berikutnya ada salam perpisahan. Salam perpisahan ini ada satu yang mungkin kalian pernah dengar gitu. Itu ada sayonara. Ayo diucapkan sekali lagi. Sayonara. Sering banget ya muncul nih sayonara. Sayonara itu artinya sampai jumpa. Nah, ini sampai jumpa dalam waktu yang lama. Entah sebulan, seminggu gitu, itu pakai sayonara. Sayonara. Yang jawabnya juga sama. Sayonara gitu. Sayonara. Seperti itu. Sayonara itu sampai jumpa. Nah, di bawah sayonara ada ja mata ashita. Ja itu kalau begitu. Mata ashita sampai jumpa besok. Mata ashita sampai jumpa besok. Ashita itu besok. Ja mata ashita. Yang si lawan bicara juga jawab mata ashita gitu. Jadi sama-sama mata ashita. Jadi jangka waktunya itu besok. Misal contohnya kalian ada janji untuk bertemu besok di depan stasiun. Nah, kalian juga pasti langsung bilang ja mata ashita sampai besok. Hai, untuk berikutnya di bawah ada mata raishu ini sampai jumpa minggu depan. Kalian ingin bertemu sama teman kalian minggu depan, berarti ngomongnya hai mata raishu. Diucapkan sekali lagi mata raishu. Hai mata raishu, panjang ya, shu. Sampai jumpa minggu depan. Hai, berikutnya ada mata aimasu. Hai, mata aimasu itu artinya sampai bertemu lagi. Kamu misal kalian bertemu dengan
teman SMA atau teman SMP tidak terduga-duga gitu, terus kalian ngobrol. Nah setelah itu selesai sudah, kalian bilang ja mata mas gitu, sampai berjumpa, sampai bertemu lagi gitu. Atau juga kadang orang Jepang itu bilang mata aimasho, ayo kita berjumpa lagi gitu, sampai jumpa lagi, atau sampai bertemu lagi. Nah yang terakhir itu ada bye bye. Bye bye itu dari kata serapan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu banyak diserap ke Jepang gitu. Contohnya kayak bye bye itu artinya dadah. Nah ini sering banget digunakan oleh kaum muda sekarang gitu di Jepang. Bye bye gitu, dadah. Karena serapan di Inggris bahasa Inggris selalu banyak diserap di Jepang gitu, makanya pakai bye bye, dadah. Seperti itu untuk yang perpisahan, salam perpisahan. Next, sekarang ada mengucapkan rasa berterima kasih pada seseorang. Gimana sih? Nah, mungkin ini familiar ya, sering banget kalian dengar. Ada arigatou gozaimasu. Coba diucapkan lagi, arigatou gozaimasu. Sekali lagi, arigatou gozaimasu. Di bawah arigatou gozaimasu ada arigatou. Sekali lagi, arigatou. Itu artinya terima kasih. Bedanya sama kayak ohayo gozaimasu dan ohayo. Kalau arigatou gozaimasu itu pada orang yang lebih tinggi derajatnya, atau pada orang yang umurnya lebih tinggi, lebih tua gitu. Nah arigatou itu sesama teman. Misal kamu sama teman kamu dikasih permen atau dikasih barang apapun itu, bilangnya arigatou. Seperti itu, terima kasih. Nah ada lagi di bawahnya itu yang lebih sopan, ada domo arigatou gozaimasu. Diucapkan lagi, domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Nah, ini arigatou gozaimasu, terima kasih. Domo arigatou itu artinya terima kasih juga, tapi lebih tinggi, lebih rendah derajatnya ya, pada teman. Nah, ini yang domo arigatou gozaimasu, ini lebih sopan lagi, terima kasih banyak. Terus tadi bye bye juga, sebelumnya kita ketemu bye bye ya, serapan dari kata bahasa Inggris ke Jepang. Nah sekarang juga ada thank you. Ini sering banget digunakan oleh kaum muda di Jepang sekarang. Thank you itu artinya thank you. Sangat jauh sekali ya pelafalannya gitu. Kalau di Inggris kan thank you kan, tapi kalau di Jepang itu jadinya thank you. Jadi terkesan lucu gitu. Thank you. Thank you. Jadi dari thank you serap ke dalam bahasa Jepang jadi thank you, itu artinya terima kasih. Nah untuk balas sama-sama, balasnya itu do itashimashite. Pelan-pelan. Sekali lagi, do itashimashite. Sekali lagi, do itashimashite. Oke. Nah cara balasnya seperti ini. Misal saya berbicara sama lawan bicara saya, arigatou gozaimasu. Si lawan bicaranya bilang do itashimashite. Coba kita ulang, arigatou gozaimasu, do itashimashite. Seperti itu. Nah ini ada lagi adegan si Luffy dan Naruto. Si Luffy bilang, Naruto-san, arigatou gozaimasu. Hai, do itashimashite. Naruto-san. Di sini ada sang, ini tuan ya. Biasanya orang Jepang itu pakainya sang. Nama kalian pasti di akhirnya itu ada sangnya. Oi-sang, Kimura-sang, dan segala macam. Pokoknya pakainya sang. Itu karena menghormati lawan bicara kita. Pakainya sang. Hai itu artinya ya, sama-sama. Selanjutnya ada meminta maaf. Tadi berterima kasih, sekarang meminta maaf. Cara meminta maaf itu seperti apa sih?
kita lihat di sini ada sumimasen. Ayo sekali lagi diucapkan sumimasen. Nah, akhiran n di sini tuh nggak pakai n, nggak pakai sumimasen gitu. Karena orang Jepang di akhirnya itu pakainya sumimasen, kayak sumimasen. Akhiran n itu jadi sumimasen. Coba sekali lagi diucap sumimasen. Hai. Sekali lagi sumimasen. Ya, udah benar. Artinya mohon maaf. Ini lebih sopan. Jadi kalau kalian mau meminta maaf, usahakan pakainya sumimasen. Karena ini untuk orang yang lebih tinggi derajatnya gitu. Kalau kalian bilang sama orang yang lebih tua, pakainya sumimasen gitu. Atau bisa juga kalau kalian mau bertanya hal sesuatu, dibuka dengan sumimasen gitu, maaf. Bisa. Misal kalian nggak tahu jalan, sumimasen gitu, maaf. Jadi permisi, maaf juga sama. Hai, seperti itu. Berikutnya ada gomen nasai. Gomen nasai. Moichido, sekali lagi. Gomen nasai. Hai. Nah, gomen nasai ini maaf, tapi biasanya digunakan kepada orang yang sama gitu, sama derajatnya atau tinggi derajatnya. Tapi yang lebih bagus itu digunakan pakai sumimasen. Kalau gomen nasai itu agak kesannya kurang sopan aja gitu. Nah, di bawahnya itu ada gomen, tahu juga gomen, maaf. Nah, ini digunakan sama teman, pakainya gomen, maaf. Misal contohnya kalian nginjek kaki teman kalian nggak sengaja gitu, terus bilang gomen, maaf. Nah, di bawahnya itu ada yang paling sopan banget, dan mungkin ini paling sopan dari antara tiga ini. Itu ada moshiwake arimasen. Moshiwake arimasen. Ayo diucap. Moshiwake arimasen. Sekali lagi, moshiwake arimasen. Baik. Ini artinya mohon maaf. Ini biasanya formal banget gitu. Digunakan sama orang amasacho atau presiden direktur itu biasanya pakainya mohon maaf gitu. Kita ngomong ke presiden direktur ngomongnya mohon maaf, atau orang yang lebih tua pakainya moshiwake arimasen, maaf. Seperti itu. Ini sopan banget di antara tiga ini. Tapi yang sering digunakan sumimasen. Ini pun sama, tapi kesannya agak kurang sopan aja. Nah, kita bertemu lagi sama Naruto dan Luffy. Si Luffy bilang, sumimasen, Naruto-san no niku wo tabete shimaimashita. Itu artinya, Naruto maaf, daging kamu semuanya saya makan. Si Naruto bilang, hai, daijoubu desu. Ya, daijoubu itu artinya tidak apa-apa. Mungkin sebagian dari kalian tahu ya anime One Piece dan Naruto. Tahu sendiri ya kalau Luffy kalau sudah hasrat makannya tinggi, dia udah kayak predator kelaparan gitu. Sampai daging Naruto pun dimakan semua sama dia. Dan Naruto pun bilang, hai daijoubu desu, ya tidak apa-apa, baik sekali. Ya, kita masuk ke ungkapan kelima, ungkapan saat makan dan sesudah makan. Ungkapan saat makan dan sesudah makan kalau di Indonesia itu bilangnya bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim, dan doa makan. Nah, ini ada kalau di Jepang itu dia pakainya itadakimasu gitu. Jadi itadakimasu, pakainya itadakimasu gitu. Dia sambil menyatukan kedua tangannya gitu, sambil bilang itadakimasu, selamat makan gitu. Bilangnya seperti itu. Nah, kalau di Indonesia setelah selesai makan itu bilangnya alhamdulillah ya. Nah, kalau di Jepang itu ada gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita. Coba diulang lagi, agak susah ya soalnya. Gochiso sama deshita. Hai. Sekali lagi, gochiso sama deshita. Hai. Itu artinya terima kasih atas hidangannya. Jadi kalau mau makan bilang itadakimasu. Kalau selesai makan bilangnya gochiso sama deshita. Harus diingat ya. Baik, berikutnya ada
menanyakan kabar. Menanyakan kabar juga termasuk yang sering digunakan oleh orang Jepang. Di sini kita ketemu lagi sama Luffy dan Naruto. Si Luffy bilang, "Naruto-san, o genki desu ka?" O genki desu ka? Maaf, di bawah tidak ada romaji. Luffy-san, Naruto-san, o genki desu ka? O genki desu ka? Ditulis ya. O genki desu ka? Itu artinya apa kabar? O genki desu ka? Jadi kalau mau mengatakan apa kabar ke orang lain pakainya o genki desu ka? Hai, si Naruto bilang. Nah, di sini ada positif dan negatif. Kalau positif, hai, genki desu. Ya, saya sehat. Kalau tidak baik, kalau tidak sehat bilangnya iye genki ja arimasen. Iye genki ja arimasen. Gitu ya. Kalau misalkan kalian kabarnya baik, bilangnya hai genki desu. Kalau tidak baik, iye genki dewa arimasen. Misal kalian tidak enak badan atau pilek, bilangnya iye genki dewa arimasen. Naruto-san, genki desu ka? Iye genki ja arimasen. Mungkin dia habis perang lawan Pain kan, luka-luka semua. Jadinya dia bilang, si Luffy bilang, Naruto-san, o genki desu ka? Iye genki ja arimasen. Itu babak belur dia. Nah, kalau misalkan sehat, Naruto-san, o genki desu ka? Hai, genki desu. Gitu. Seperti itu ya bilangnya. Coba dipraktekkan ke teman kalian. Hai, pembelajaran hari ini cukup sampai sini. Next, saya akan buat tentang Jiko Shokai, cara memperkenalkan diri. Ya, minasan, domo arigatou gozaimasu. Bye bye.